Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk custom ROM HP LG G7 Tin Q, Tin K, Tin Q, Tin K. Gimana sih cara bacanya? Ini adalah LG G7 Tin Q, HP flagship dari LG di tahun 2018. HP ini memiliki spek Snapdragon 845, RAM 4-6 GB, dan juga layar IPS 6.1 inch 1440p yang terang banget, seperti cahaya ilahi. LG G7 Tin Q ini bekasnya biasanya dijual seharga 1 jutaan atau bahkan kurang. Saya dapat HP ini seharga 950.000 dengan minus backdoor pecah. Cara custom ROM HP ini sedikit berbeda dibandingkan HP lain, dan juga bikin pusing prosesnya. Jadi, lebih baik kalian siapkan dulu obat sakit kepala sebelum custom ROM HP ini. Buat oprek HP ini, kalian harus pakai cara UBL haram. Ditambah HP ini nggak bisa pasang recovery dan fastbootnya susah diakses. Penasaran seberapa sulit saya nge-custom ROM HP ini? Langsung saja kita lanjut ke prosesnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pernah nggak sih kalian lagi browsing dan tiba-tiba diblokir sama Kominfo? Gimana ya solusinya? Untung ada FastVPN. Oh yeah, FastVPN. FastVPN ini tersedia untuk Mac, iOS seperti iPhone, dan juga tersedia di HP Android seperti J2 Prime. Di Android namanya VPN-Q. Kalian bisa cari di Play Store. Ini namanya beda, tapi aplikasinya sama. Untuk cara pasangnya tinggal cari FastVPN di App Store, lalu install aplikasinya. Setelah diinstal, kalian bisa connect langsung ke VPN-nya. Selain VPN, FastVPN juga memiliki fitur AdBlocker yang bisa menghilangkan iklan mengganggu. Tinggal aktifkan ekstensi FastVPN di browser Safari, dan setelah itu auto hilang semua iklannya. Di aplikasi FastVPN, kalian bisa memilih berbagai lokasi seperti Singaparna, Plastik Joget, Wibu Bau Bawang, Perindavan, dan juga Perempatan Ciamis. Sekarang browsing kalian akan lebih aman dan nyaman. Ayo download FastVPN sekarang juga. Jadi HP ini awalnya pakai firmware versi Verizon, dan perbedaannya ada di boot screen-nya yang jadi Verizon. Dan juga ada aplikasi bloatware Fadlizon. Verizon. Saya iseng coba buka salah satu bloatware-nya, dan ini tuh saya auto kaget. Ternyata di Amerika sana, iPhone 15 itu harganya, wah, murah banget. Alias gratis, cuman 0 US dollar. Pantes aja orang luar pada pakai ipong, harganya murah banget. Sayangnya saya tinggal di Cibaduyut bukan di Amerika, jadi saya gak bisa dapetin iPhone 15 gratis. Makan siang gratis aja gak dapet, apalagi iPhone 15 gratis. Firmware Verizon ini memiliki kekurangan lainnya, seperti gak ada fastboot, jadi kayak Oppo A37 dan juga mentok di Android 9. Kalian bisa lihat video saya custom ROM Oppo A37 di channel saya. Karena itu, kita perlu melakukan cross flash atau melakukan flashing firmware versi lain dari G7. Sayangnya, proses ini hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows yang non-flash, jadi Anton Wibowo auto kecewa dan saya harus restart dulu ke Windows. Untuk cross flash, pertama saya perlu download alatnya, yaitu LG App. Ini adalah alat yang dipakai oleh tempat servis LG buat nge-flash ulang HP LG. Alat ini aslinya bukan merupakan konsumsi publik, jadi kita harus download versi yang sudah dimodifikasi. Setelah memasang perangkat lunak LG App, saya langsung download DLL LG App Common, karena versi LG App-nya ini masih kurang lengkap. Sebelum itu, jangan lupa pasang driver USB LG-nya biar HP-nya bisa terdeteksi di Windows, karena ini bukan Linux yang drivernya gampang. Setelah itu, akhirnya saya bisa flash KDZ-nya. Pertama, masukkan dulu HP-nya ke download mode dengan pencet tombol volume atas sambil nyolokin USB-nya ke komputer. Kalau sukses, maka akan muncul tulisan download mode seperti ini. Untuk flashnya, ini harus lewat terminal atau power cell. Saya masukin file KDZ dan juga port COM HP-nya. Kalian bisa cek di device manager untuk COM portnya. Saat pertama kali flash, sayangnya muncul error. Ternyata ini dikarenakan versi DLL LG App Common-nya yang tidak cocok. Jadi saya harus cari DLL yang lain. Setelah ganti DLL, akhirnya flashnya bisa lanjut. Proses ini akan memasang ROM LG G7 versi lain ke LG G7 versi Verizon ini. Di layar HP akan muncul progress bar. Di proses ini jangan sampai komputer kalian mati, dan jangan coba-coba cabut kabel USB-nya. Setelah beres, HP akan restart dan muncul logo LG G7 seperti biasa. Dan sekarang boot screen-nya muncul logo LG dan gak ada lagi logo Verizon-nya. Sayangnya pas pertama kali masuk ternyata SIM-nya langsung kena lock.
Jadi saya nggak bisa pakai SIM card lagi dan HP ini berubah jadi Wi-Fi only. Di sini saya bisa lanjut setting awalnya sampai masuk ke sistemnya. Sekarang HP ini sudah terpasang Android 10 dan kita berhasil melakukan cross flash di HP ini. Tapi untuk bisa memasang custom ROM, selanjutnya kita perlu melakukan UBL atau Unlock Bootloader. Di tahun 2021, LG surrender bikin HP, dan salah satu efek sampingnya, layanan UBL resmi atau UBL halal LG sudah ditutup dan gak bisa lagi digunakan. Jadi, mau gak mau kita harus pakai cara UBL unofficial atau UBL haram. Untuk caranya, saya akan mengikuti tutorial yang ada di XDA. Di sini ada tutorial untuk Windows dan juga Linux. Saya bakal pakai tutorial untuk Linux karena saya pengikut Syekh Anton Wibowo. Untuk UBL haram ini, singkatnya kita perlu memasang ABL Engineering dari LG V35 agar bisa melakukan UBL. Namun, untuk itu kita perlu mengakses EDL di HP ini. Pertama, kita perlu pasang package yang dibutuhkan buat alat EDL-nya ini. Karena saya pakai usus buntu, jadi saya tinggal apt-get buat install package-nya. Dan juga saya perlu menonaktifkan mode manager, karena ini tuh bisa ngeganggu prosesnya. Setelah itu, kita perlu install package EDL lewat git clone dan juga install semua kebutuhan dependensi Python yang dibutuhkan. Aplikasi EDL ini adalah yang bakal nanti digunakan untuk nge-flash paksa HP ini, dan ini tuh sangat penting buat proses UBL haram nanti. Setelah EDL terinstall, kita bisa masukin HP-nya ke mode EDL. Caranya, pertama colok dulu HP-nya ke komputer, lalu pencet tombol volume bawah dan power. Tahan terus tombolnya sampai HP-nya mati. Saat HP-nya sudah mati, cepat pencet tombol volume atas sambil tetap menahan volume bawah dan power. Kalau sukses, HP-nya bakal masuk EDL dan blank layarnya. Tapi kalau gagal bakal restart. Kalian harus coba berkali-kali kalau belum bisa masuk EDL. Tapi setelah beberapa kali nyoba, akhirnya saya bisa masuk ke EDL ini. Cara ngecek HP-nya udah masuk EDL atau belum, kita bisa pakai perintah ls USB. Kalau muncul ada tulisan Qualcomm Gobi Modem, berarti HP-nya sukses masuk EDL, dan kita bisa lanjut proses UBL haramnya. Tahap pertama, kita perlu backup dulu ABL-nya. Ini adalah file bootloader utama Android. Kalau file ini hilang atau bermasalah, HP kalian akan automatot. Untuk backupnya, ini menggunakan perintah EDL untuk membaca isi UFS dan ngedump ke file. Jangan sampai lupa kalian simpan di mana ini file hasil dumpnya. Selanjutnya, kita perlu flash ABL Engineering punya LG V35. Caranya hampir sama, tapi sekarang bukan membaca, melainkan menulis langsung ke UFS-nya. Dan kalau HP-nya nggak ada OM Unlock-nya atau kalian lupa nyalain OM Unlock, jangan lupa flash FRP image-nya juga. Kalau udah sukses flash ABL Engineering-nya, langsung aja ketik EDL reset, dan HP-nya akan langsung restart ke fastboot. Selanjutnya, setelah masuk fastboot, kita bisa coba untuk melakukan unlock bootloader. Tapi sayangnya di sini prosesnya gagal. Ternyata ini karena saya ngelewatin tutorial. PC saya ada port USB 3.0-nya, dan untuk PC yang pakai port USB 3.0, wajib pasang fastboot fix terlebih dahulu. Jadi saya download dulu file fastboot fix-nya, udah itu saya jalanin. Dan setelah dijalanin, saya bisa coba UBL lagi. Setelah itu saya coba UBL lagi. Di sini muncul katanya gagal. Jadi saya coba lagi. Sayangnya masih gagal juga. Tapi di HP-nya statusnya sudah berubah menjadi unlock. Saya awalnya masih bingung ini sebenarnya gagal atau sukses sih. Saya anggap sukses aja dan saya coba lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya saya disuruh untuk hapus user data dan juga cache-nya. Yang user data sukses tapi cache-nya gagal. Setelah UBL-nya sukses, kita perlu mengembalikan ABL HP ini menggunakan ABL bawaan yang tadi sudah kita backup. Kita bisa flash ABL-nya lewat fastboot atau EDL. Kalian harus mengembalikan ABL A dan juga ABL B-nya. Setelah ini, HP-nya seharusnya bakal booting lagi seperti biasa. Seharusnya. Tapi HP ini sekarang malah stuck di fastboot dengan kondisi bootloader sudah di-unlock. Menurut tutorial, katanya ini akibat partisi LAV-nya yang hilang. Namun setelah saya flash LAV-nya lewat EDL, tetap aja masih gak bisa. Saya udah repot ini harus nge-extract dari KDZ-nya si LAV-nya itu. Akhirnya saya coba langsung gas aja custom ROM dari sini. Selanjutnya saya iseng coba langsung booting ke Orvox lewat fastboot. HP ini nggak ada partisi recovery-nya, jadi kalian harus boot atau flash recovery-nya ke partisi boot. Dan ternyata ini bisa, kita bisa masuk ke recovery Orvox. Setelah itu, saya langsung download ROM Pixel Experience untuk LG G7 ThinQ atau JudyLN. Namun, di tengah jalan saya berubah pikiran dan banting setir, jadi download Darkfast.
Setelah masuk Orvox, kita bisa format dulu datanya. Dan tentu saja data kalian bakal hilang semua, walaupun sebenarnya udah hilang duluan saat ngelakuin crossflash dan UBL tadi. Setelah format data, kita bisa lanjut pasang custom ROM-nya. Pertama, aktifin dulu ADB sideload di HP, lalu colok ke komputer dan sideload zip ROM-nya. Setelah ini, proses install custom ROM akan berjalan. Setelah pasang custom ROM-nya beres, saya langsung pasang Magisk agar HP-nya bisa di-root dan dioprek. Caranya hampir sama, tinggal sideload, tapi sekarang sideload-nya file Magisk, bukan file custom ROM. Dan setelah beres, kita akan mencoba untuk restart HP-nya, dan semoga masuk ke custom ROM-nya tanpa boot loop. Sekarang, HP ini akan mencoba booting ke custom ROM. HP ini masih ada lampu LED RGB di atasnya, tidak seperti HP zaman sekarang yang udah pelit lampu LED-nya. Dan untungnya tidak boot loop, dan kita berhasil masuk ke dalam ROM-nya. Sayangnya, karena HP ini kena SIM lock, jadi bakal selalu minta kode unlock. Ini bisa kita skip, tapi HP-nya nggak akan dapat sinyal. Selanjutnya tinggal next aja sampai beres ini settingnya seperti saat baru beli HP-nya. Dan setelahnya kita sudah masuk ke tampilan awal Derpfest, yang kurang lebih sama seperti tampilan Pixel. HP ini aslinya mentok di Android 9 atau 10 kalau cross flash, tapi sekarang bisa pakai Android 13 setelah di custom ROM. Untuk kostumisasinya, Derpfest ini cukup tapi gak sampai jamet. Kalian bisa ganti ikon status bar dan ini kostumisasinya tuh cukup lengkap. Buat kalian yang pengen tampilan khas Google Pixel tapi ada kostumisasinya dikit, ROM Derpfest ini rekomen untuk kalian. Untuk memaksimalkan performa HP ini, saya akan melakukan oprek dikit dengan memasang modul Magisk. Sayangnya, pasang Magisk di HP ini tuh susah dan bikin pusing. Awalnya saya sudah pasang zip Magisk saat proses install custom ROM tadi. Namun, ternyata saat saya buka Magisk, ternyata HP-nya belum terpasang Magisk. Jadi saya coba pasang ulang. Sayangnya, HP ini nggak ada recovery-nya dan masuk pas bootnya susah. Dan satu-satunya cara buat masuk recovery itu harus ditimpa partisi bootnya lewat EDL. Jadi, saya masuk dulu ke EDL. Udah masuk EDL, saya flash Orvox-nya ke partisi boot A dan boot B. Pakai EDL ini tuh agak-agak suram, karena kalau salah pencet bisa menghapus isi UFS-nya dan HP-nya bisa automatot seperti Poco X3 Pro. Dan setelah masuk Orvox, saya ulangi lagi pasang ROM-nya. Lalu ulangi juga proses pasang Magisk-nya. Di sini terlihat seperti terinstall, namun ternyata belum. Selanjutnya saya coba berbagai hal lain. Namun hasilnya tetap saja nihil. Kadang boot loop stuck di tulisan LG G7 atau gak kepasang Magisk-nya. Akhirnya saya coba flash ulang lagi ROM-nya sampai bisa masuk. Dan di sini saya coba ambil atau dump partisi bootnya lewat EDL. Saya coba dump partisi A dan partisi B karena nggak tahu mana yang benar. Setelah dapat kedua dumpnya, saya copy ke HP image-nya, karena bakal saya patch lewat aplikasi Magisk. Di aplikasi Magisk, saya coba patch hasil dump boot A dan juga boot B. Setelah dapat dumpnya, saya balik lagi ke mode EDL dan flash boot image-nya sudah di patch-nya. Pertama, saya coba pakai hasil patch dari partisi boot A. Namun, sayangnya ini malah boot loop dan stuck di logo LG G7. Akhirnya, saya coba flash hasil patch dari partisi boot B. Dan kali ini sempat stuck juga di logo LG G7. Namun, akhirnya bisa booting. Untungnya tidak boot loop, dan saya ini penasaran banget ini sukses atau enggak ya. Jadi, saya langsung buka Magisk dan ternyata sukses. Saya berhasil memasang Magisk di HP ini. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Magisk sudah terinstall. Kita bisa langsung pasang modul yang kita butuhkan. Begitu sulit memasang Magisk. Di sini saya akan coba pasang NFS injector, Ainur Narsil, dan juga disable thermal buat memaksimalkan performa HP ini. Untuk yang disable thermal ini sebaiknya jangan karena HP-nya bisa kepanasan brutal banget. Selain modul tersebut, saya juga pasang modul swap Z-RAM buat nambah extended RAM di HP ini. Pertama, saya ubah dulu settingannya biar bisa bikin extended RAM sebesar 8GB. Lalu setelah itu saya flash zip modulnya. Dan di sini terlihat ini berhasil membuat extended RAM 8GB di HP ini.
Setelah restart, saya langsung cek di aplikasi Disinfo. Dan benar saja, sekarang HP ini sudah memiliki swap atau extended RAM 8GB, seperti HP zaman sekarang. Untuk dipakai daily seperti sosmed, HP ini jelas masih lancar, karena Snapdragon 845 performanya masih kuat banget buat aplikasi daily ringan. Walaupun HP ini berumur 6 tahun, tapi performanya masih gak jauh dengan HP low-end baru. Selanjutnya, saya coba tes Shopee yang katanya aplikasi paling berat. Dan ini performanya cukup lancar untuk dipakai Shopee, alias benchmark. Dan setelah di custom ROM, Hi-Fi kuat DAC-nya bisa dipaksa high impedance tanpa harus dipancing pakai impedance adapter. Jadi semua potensi powernya bisa keluar. Dan ini tuh lebih lengkap opsinya daripada yang ada di LG V20. Kalian bisa lihat video saya custom ROM LG V20 di channel saya. Selanjutnya kita akan coba tes HP ini buat gaming. Apakah HP umur 6 tahun ini masih bisa dipakai gaming di zaman sekarang? Untuk game kikir, HP ini masih support game kikir di Play Store dan bisa diinstal. Saya akan coba pakai setting rata kanan di HP ini, dan saya cukup kaget dengan performanya. Ini tuh masih cukup lancar dengan setting rata kanan. Namun karena RAM-nya sempit, jadi ya kadang stuttering. Untuk FPS-nya ini dapat sekitar 20-30 FPS, dan yang saya rasakan ini tuh gak jarang lebih smooth dibandingkan Helio G90-nya Redmi Note 8 Pro dan juga Snapdragon 720G-nya Redmi Note 9 Pro penyedot debu. Tapi karena RAM-nya cuma 4GB, jadi ya agak kurang stabil. Tapi game kikir ini masih mending dibandingkan game selanjutnya yang lebih menyiksa RAM sempit di HP ini. Sepertinya game kikir ini gamenya GPU bound dan lebih suka GPU yang ada di SoC flagship seperti Snapdragon 845 ini. Saya coba iseng gacha pakai LG G7 ThinQ ini. Kita akan coba apakah bakal wangi gacanya. Sayangnya malah busuk, gak dapat bintang 5 dan tidak wangi-wangi. Untuk game Burger Bangor, sayangnya menurut Play Store HP ini gak support. Jadi saya coba download lewat TapTap. Setelah download lewat TapTap, gamenya bisa jalan, gak kayak di Redmi Note 4 kemarin yang malah black screen. Kalian bisa lihat video saya coba ZZZ di Redmi Note 4 RAM 3GB di channel saya. Saya langsung aja coba buka ZZZ di HP ini. Dan sayangnya ini di bagian loadingnya selalu crash. Ini kemungkinan besar dikarenakan HP ini fakir dedotated WAM. Setelah dipasang swap RAM, sebenarnya ini jadi agak mending dan kadang bisa masuk ke gamenya. Dan untuk performanya ini sepertinya seharusnya lancar, tapi stuttering parah dikarenakan RAM-nya udah sempit banget. Dan setiap saya mau coba masuk ke misinya itu, ini selalu kayak ngehang gitu di sini. Dan gak lama kemudian, gamenya langsung crash. Tentu saja ini karena RAM-nya kurang. Saat dipakai main ZZZ, Snapdragon 845 di HP ini tuh ketahan dengan RAM 4GB-nya. Jadi kita gak bisa main game Burger Bangor di HP Android yang 4GB sayangnya. Untuk Babaji, HP ini bisa dapat setting smooth extreme. Dan saat dicoba main memang beneran smooth dan ekstrim. HP ini lancar pakai banget buat main Babaji. Kalau dulu di tahun 2018 saya bisa main Babaji selancar ini, pasti saya udah pipis di celana. Namun sayangnya dulu saya cuma punya HP kentang. HP ini tuh hampir lock di 60 FPS jalanin Babaji alias lancar banget. Game ini rilis di zaman dimana HP ini tuh beneran flagship di zamannya. Jadi gak kaget juga sih sebenarnya bisa selancar ini. Dan hebatnya PUBG gak nambah berat. Gak kayak MOBA analog yang dulu lancar di J2 Prime, sekarang malah bikin pengen banting HP. Untuk game kotak-kotak, HP ini smooth dan seringnya itu lock di 60 FPS. Namun itu kalau main biasa. Kalau pasang TNT, HP ini bakal jauh dari kata lancar. Karena FPS-nya langsung drop ke 1 FPS dan gamenya berubah jadi slideshow PowerPoint saking nge-lag-nya. Jadi selama gak ngeledakin TNT, kalian masih bisa main game kotak-kotak dengan lancar di HP ini. Untuk Stumble Guys yang asli, bukan plek-ketiplek alias Fall Guys, ya ini game baru aja rilis di HP Android. Awalnya saya coba pakai set rata kanan bawaannya. Dan sayangnya ini nge-lag dan cuma dapat 15 FPS, auto gak enak dimainin. Akhirnya saya coba turunin settingnya ke low. Tapi setelah saya nurunin settingnya, ini tuh masih aja tetap cuma dapat sekitar 15 FPS dan tetap aja nge-lag. Jadi sayangnya HP ini nggak bisa dipakai buat main Fall Guys dengan lancar. Kalau Stumble Guys alias versi plek-ketipleknya udah pasti lancar. Karena lebih ringan itu gamenya. Dan untuk skor Antutu, HP ini dapat skor sebesar 376.000. Dari skornya ini cukup bersaing dengan HP 1 jutaan lainnya, dan HP ini memiliki skor GPU yang sangat GG karena rata-rata SoC flagship itu GPU-nya bagus.
Karena HP ini sudah di custom ROM, selanjutnya saya akan coba pasang Gcam atau Google Kamera di HP ini. Katanya Gcam ini bisa mengubah HP menjadi DSLR. Jadi langsung saja saya coba pasang Gcam versi Nikita Mirzani di HP ini. Kita akan coba jepret dan lihat hasilnya. Apakah benar setara DSLR? Sayangnya untuk hasilnya menurut saya ini tuh gak tahu malah jadi aneh ya. Kadang kehijauan dan kadang juga kemerahan. Ini tuh seperti ton warnanya gak jelas gitu. Dari hasil kameranya ini bukannya jadi DSLR malah jadi kamera burik. Mungkin Gcam Nikita Mirzani ini nggak cocok sama LG G7 atau saya harus setting-setting lagi config-nya. Kalau itu sih saya nggak ngerti. Jadi singkatnya Gcam ini nggak bisa bikin HP jadi DSLR. HP ya HP, DSLR ya DSLR. Apakah worth it untuk melakukan custom ROM ke HP LG G7 ThinQ? Menurut saya kalau kalian ingin memaksimalkan performa dari HP ini dan juga ingin dukungan Android terbaru, ya worth it aja sih. Sebenarnya yang paling kurang dari HP ini itu adalah RAM-nya yang cuma 4GB. Namun, proses custom ROM HP ini tuh relatif sulit dan juga HP ini merepotkan karena nggak ada akses fastboot dan recovery. Jadi benar-benar harus mengandalkan mode EDL yang seram dan rawan matot kalau salah cara pakainya. Sayangnya di custom ROM ini nggak ada kamera bawaan LG yang ada mode manualnya. Jadi ada kemungkinan setelah ini saya bakal balikin ke ROM bawaannya. Untuk di harga under sejuta, menurut saya HP ini tuh sangat worth it, terutama untuk kebutuhan multimedia. Karena kualitas layarnya yang cukup bagus, performanya yang cukup, dan juga kualitas audionya yang nggak ada obat. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.